Kalau Gus Miftah gimana, Bib? Gimana Gus Miftah? Iya kalau Penipu itu. kalau dia kalau dia Gimana? ya dia dengan caranya dia sendiri. Anak nggak menyalahkan. Bahar bin Smith ini teman-teman tidak menyalahkan Gus Miftahnya. Wah, ini sangat bijaksana sekali ya teman-teman. Tanggapan dari Habib Bahar bin Smith. Anak nggak menyalahkan. Kalau ada Nggak yang menyalahkan. baik dari Gus Miftah, ambil. Ambil. Kalau ada yang buruk, ya jangan diambil. Begitu aja. Begitu aja. Karena Oke. setiap orang itu ada kebaikan yang dia miliki dan ada juga keburukan yang dia miliki. Ini lucu teman-teman. Lucu. Kalau di hadapan kamera, ini ya tanggapan dari Bahar bin Smith ini sangat luar biasa sekali. Bijaksananya dari Al-Habib Bahar bin Smith Al-Mukarram, teman-teman. Kalau ente mau lihat pandangan anak ini mandang secara tengah. Anak nggak mau Secara ke kanan, tengah. ke kiri. Anak pandang Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Beredar videonya Gus Miftah, potongan videonya di dalam ceramahnya, di dalam majelisnya. Dia ini teman-teman di dalam ceramahnya mengeluarkan kata-kata, ya saya malas ya teman-teman, malas menyebutkannya. Nanti teman-teman simak saja sendiri teman-teman. Bagaimana perkataan Gus Miftah di dalam majelisnya. Ini sangat vulgar sekali menurut saya, teman-teman. Coba teman-teman simak sendiri, teman-teman. Video Gus Miftah ketika dia memberikan kajian di dalam satu majelis, teman-teman. Dihadiri oleh banyak jemaahnya. Ada perempuan, ada laki-laki, teman-teman. Oke, langsung saja mari kita simak. Kan aku dugem. Dugem. Duduk gemetar. Jadi dugem itu, teman-teman, singkatan dari duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Nah, ini dia teman-teman. Masa gemetar tititnya, teman-teman. Yang gemetar itu hatinya, kata Gus Miftahnya, teman-teman. Patut enggak seorang Gus, seorang kiai memberikan ceramah seperti ini di hadapan para jemaahnya? Bahasanya vulgar, teman-teman. Vulgar sekali. Malah ketawa jemaahnya. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Jadi singkatan dugemnya menjadi dunia gemar mengaji. Ya, disambut tepuk tangan oleh para jemaah perempuannya. Tuh, tepuk tangan. Pokoknya sukanya metal. Metal, apalagi tuh. Kalau kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Astagfirullah. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, teman-teman, sudah sangat biasa Gus Miftah menyampaikannya di dalam majelisnya, teman-teman. Ini majelis kajian nih, teman-teman. Majelis agama. Judulnya Pengajian Bersama Gus Miftah. Dihadiri oleh ratusan, bahkan ribuan jemaahnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahasa-bahasa seperti ini sudah lumrah, bahkan ditepuk tangani oleh para jemaahnya sambil tertawa, teman-teman. Ini bahaya, teman-teman. Bahaya. Bahaya jika seseorang dianggap ulama, kelakuannya seperti ini, teman-teman. Bahkan di dalam video ini, teman-teman, dia tidak segan-segan melecehkan seorang perempuan yang berjilbab ketika bertanya kepada Gus Miftahnya. Baik, pemirsa masih bersama saya nih, Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Ojo ora aji paling tidak karo kuburan. Tak kandhani sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Suaranya saja sebagus itu, teman-teman, kata Gus Miftahnya. Apalagi desahannya, teman-teman. Apa yang terlintas di benaknya Gus Miftah ini ketika mendengarkan suara perempuan ini, teman-teman. Suaranya saja sudah sebagus ini. Apalagi suara desahannya. Na'udzubillah. Kula polos lho, Gus. Tertawa. Alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Cowok itu memang suka kepada cewek yang polos. Apalagi ceweknya menggunakan pakaian yang polos, teman-teman. Ini keluar dari kata-kata, dari mulut seorang yang dianggap kiai, seorang yang dianggap ulama, seorang Gus, teman-teman. Yang dihadiri pengajiannya oleh ratusan, bahkan ribuan jemaah, teman-teman. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya, Bib. Ya, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah burung. Apa kesannya? Bikin adem.
Oh, bikin adem. Bikin Orangnya adem. bikin adem. Oh. Orangnya Tak kasih bikin tahu adem. Ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Apanya yang dites, teman-teman? Apanya yang dites? Jadi, teman-teman, cara-cara Gus Miftah seperti ini viral di media sosial, banyak penggemarnya, banyak jemaahnya. Ini akan ditiru oleh golongan anak-anak muda-mudi kita, teman-teman. Bahasa goblok yang kemarin viral, teman-teman, Gus Miftah ketika dia menggoblokkan seorang pedagang es teh, teman-teman, itu sudah biasa. Kalau teman-teman melihat video-video ceramahnya Gus Miftah, ini adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, teman-teman. Dan yang anehnya, teman-teman, ada dari golongan para habaib yang katanya zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mendukung Gus Miftah ini, teman-teman. Bayangkan, orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, orang yang mengaku sebagai cucu keturunan Nabi, mendukung orang seperti ini. Seperti contohnya Habib ini, teman-teman. Dia bernama Habib Hussein Ba'agil. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, video saya pembelaan terhadap Gus Miftah direspon orang banyak, ditanggapi orang banyak, didengarkan orang banyak. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Nah, dia terang-terangan menyatakan bahwa video dia yang kemarin banyak direspon ketika dia mendukung Gus Miftah, teman-teman. Habib nih, teman-teman. Habib mendukung Gus Miftah. Kenapa saya bela Gus Miftah mati-matian? Nah, kenapa? Saya jawab sekarang nggak seru, ya kan? Hmm. Nanti kalian semua akan tahu pada saatnya kenapa saya harus membela Gus Miftah. Karena memang dasarnya beliau orang baik, dan memang Beliau orang baik. agenda yang tersembunyi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi ada agenda-agenda yang tersembunyi, teman-teman, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kira-kira apa agenda dari Gus Miftah ini, teman-teman, dengan caranya berdakwah seperti ini? Tapi akan segera terbongkar. Kenapa kita Akan segera membela terbongkar. Gus Miftah? Demi Ahlus Sunnah, demi Islam, dan demi seluruh rakyat bangsa Indonesia tumpah tanah airnya. Wassalamualaikum, salam Jum'ah Mubarakah. Ini komentar gila ya, teman-teman. Komentar gila yang pernah saya dengarkan keluar dari mulut seorang Habib yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, teman-teman. Gus Miftah ini wajib didukung nih, teman-teman. Wajib dibela. Karena demi Islam. Demi Islam. Seolah-olah Gus Miftah ini mewakili Islam, teman-teman. Ini kan gila. Dan yang uniknya lagi, teman-teman, Bahar bin Smith yang selama ini yang kita kenal, dia ini sangat keras, sangat tegas, teman-teman, katanya. Tetapi ketika mengomentari Gus Miftah, dia tidak menyalahkan Gus Miftahnya, teman-teman. Tetapi yang uniknya ketika dia berkomentar seolah-olah seperti orang yang bijaksana, di belakang layar, di belakang kameranya, Habib Bahar bin Smith ini ada suara, saya nggak tahu ini suara siapa, teman-teman. Ya, coba teman-teman dengarkan. Teman-teman pasti akan tertawa mendengarkannya. Kalau Gus Miftah gimana, Bib? Gimana Gus Miftahnya? Gimana? Iya, kalau dia Nah, teman-teman dengarkan? Itu penipu itu. Jadi ada pertanyaan dari netizen ketika dia sedang live, Bahar bin Smith ini. Ada netizen yang bertanya, bagaimana menurut Bahar bin Smith tentang Gus Miftah? Langsung dijawab oleh orang yang di belakang layar, di belakang kameranya, Habib Bahar bin Smith ini, itu penipu itu. Maksudnya, Gus Miftah itu penipu, teman-teman. Tetapi Bahar bin Smith ini, di dalam mulutnya, di hadapan kamera, dia berbicara lain, teman-teman. Seolah-olah dia ini sangat bijaksana. Kalau dia dia dengan caranya dia sendiri, Ana nggak menyalahkan. tidak menyalahkan. Ana nggak menyalahkan. Kalau ada yang baik dari Gus Miftah, ambil. Kalau ada yang buruk, ya jangan diambil. Apanya yang baik, teman-teman? Seperti kebanyakan videonya Gus Miftah. Mulutnya itu loh, teman-teman. Meskipun ini menurut Gus Miftahnya mungkin hanyalah sebuah candaan. Tetapi seperti tadi, kata-kata mesum tadi, teman-teman, itu sudah sangat ringan sekali dia lontarkan di hadapan para jemaahnya. Apa yang baik, teman-teman? Bayangkan, jika ada segelas susu nih, teman-teman. Jangankan satu gelas, satu bejana susu, itu ditetesi satu tetes racun. Pertanyaannya, apakah teman-teman akan ambil itu susu? Apakah teman-teman akan minum itu susu? Meskipun hanya ada satu tetes racun. Jadi, gak usahlah sok bijaksana, Bahar. Aja. Karena setiap orang itu ada kebaikan yang dia miliki dan ada juga keburukan yang dia miliki. Iya, tahu.
Setiap manusia itu ada kebaikan, ada keburukannya, teman-teman. Tetapi ketika di dalam konteksnya berceramah, konteksnya berdakwah, kalau ada keburukan yang disampaikan, teman-teman, subhatnya disampaikan, maka seluruh ceramahnya itu nggak bisa diambil. Karena sudah tercampur dengan racun tadi, teman-teman. Apanya yang akan kita minum? Dari segelas susu atau satu bejana susu kalau sudah ada racun di dalamnya. Tapi kalau keburukan pribadinya, misalkan, kebaikan pribadinya, untuk dirinya pribadi, kita tidak akan komentari, teman-teman. Ini berbeda konteksnya, Beb. Berbeda konteksnya. Ini konteksnya demi umat. Konteksnya dia sedang berdakwah. Banyak masyarakat kita, umat Islam, yang menganggap dia ini sebagai seorang ulama. Jadi semua keburukan yang keluar dari kata-katanya Gus Miftah itu, ya mungkin para jemaahnya menganggap, ya wajar. Dia kan seorang ulama. Kalau ulamanya aja seperti ini, kira-kira bagaimana jemaahnya? Bagaimana muridnya? Kalau ente mau lihat pandangan anak ini mandang secara tengah. Anak nggak mau ke kanan ke kiri. Nggak usah bijaksana, nggak usah sok bijaksana. Gus Miftah, maka kalau ada ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, kebaikan-kebaikan yang disampaikan, ambil. Tapi kalau ada nasihat-nasihat yang melenceng, jangan diambil. Begitu aja. Jadi bagi orang yang awam, bagaimana cara menyaringnya? Jika ada subhat yang disampaikan oleh Gus Miftahnya, bagaimana cara menyaringnya? Orang awam nih, yang belum ada dasar ilmunya, yang belum ada barometernya. Jadi kalau sudah jelas ada keburukan dari seorang penceramah, seorang pendakwah, maka tinggalkan saja. Masih banyak ustadz-ustadz yang lurus, teman-teman. Jadi jangan sok-sok bijaksana lah. Jangan sok-sok ambil muka lah, Bahar, di hadapan Gus Miftahnya. Gus Miftahnya nggak akan beri A+ kepada ente, Beb. Jadi nggak perlu sok bijaksana. Biasanya keras, teman-teman. Biasanya keras. Biasanya teriak lantang-lantang. Kepada Ustadz Khalid Basalamah, wah keras sekali dia nih. Wahabi, wahabi. Tapi kalau kepada Gus Miftah, melempem, teman-teman. Melempem. Bahkan anehnya, ada juga seorang Habib dari golongan Bani Ba'lawi yang terang-terangan membela Gus Miftah. Mikir, teman-teman. Mikir. Oke lah, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.